平安，大家好。 Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Perkenalkan, nama saya Kak Silvi. Dan saya Kak Yanti. Mari, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Silvi, tanggal 1 Februari kemarin kita baru ngerayain tahun baru Imlek loh. Adik-adik, di sini ada nggak yang ngerayain juga? Ayo, kalau yang ada, lambaikan tangannya. Oh iya, ada ya. Oh, kongsi facai semuanya ya. Kak, kongsi paca itu artinya tahu nggak? Gak tahu. Artinya selamat berbahagia dan kaya raya. Tapi hidup kita ini bukan untuk mengejar kekayaan, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, jadi kita bisa katakan Sinenhao, artinya semoga tahun baru baik. Yuk Kak Silvi dan adik semua, kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Sinenhao. Nah, adik-adik jangan lupa kita mau berterima kasih pada Tuhan Yesus karena Dia sungguh amat baik dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari dengan semangat dan sukacita kita nyanyikan pujian lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, dapat melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh Tuhan Yesus真好，kasih sangat 美好，永不止直到永远。我主耶稣真好，我主耶稣真好，他是真正美好，永不止直到永远。我主耶稣真好。Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita berdoa yuk adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah memberikan kami semua kesehatan sehingga kami boleh kebaktian walaupun masih di rumah. Kami juga mohon Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama bulan Februari ini kita akan belajar karakter bersahabat.
Siapa yang sini punya sahabat? Kak Silvi punya sahabat nggak? Punya dong. Saya kalau punya sahabat, saya suka cerita-cerita loh sama teman-teman. Masa? Bener. Jadi dalam keadaan suka maupun keadaan duka, kita bisa saling cerita. Oh gitu ya? Iya. Kak Yanti punya sahabat nggak? Oh, punya dong, pasti tuh. Betul, Kak. Semua orang senang memiliki sahabat. Dan kita semua anak-anak Tuhan punya sahabat yang sangat baik. Tahu nggak siapa? Tahu? Tahu nggak adik-adik semua? Tahu. Siapa sahabatnya? Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini. Ada sahabatku yang setia. Yesus adalah sahabat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat kita sekarang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, walaupun kita ini berbeda suku, ada yang dari Jawa, Sunda, Batak, keturunan Tionghoa, Manado, dan masih banyak lagi. Tapi kita semua ini sudah dipersatukan oleh Tuhan Yesus dalam keluarga besar Allah. Betul banget Kak Silvi. Kita semua sahabat di dalam Tuhan Yesus. Seperti lagu ini Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk semuanya, adik-adik semua juga bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Semuanya kita gandengan tangan ya di rumah ya. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. 在主里面，我们是一家人。Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Yesus Cinta Saya. I want to Yesus I need, to Yesus I tak, setingkau suwo, to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak, setingkau suwo. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Setingkau suwo. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Kak David berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mendengar firman Tuhan bersama-sama secara daring. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai 44 dengan tema Yesus Sahabat yang Baik. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup mata kita yuk, kita lipat tangan kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih setiamu kami dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama walaupun secara daring. Kami tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu dan beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau yang menyiapkan hati kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak pengen tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang sahabat atau persahabatan? Kalau menurut kakak, sahabat adalah teman yang baik, bukan hanya sekedar teman biasa, melainkan teman yang luar biasa, yang biasanya juga disebut dengan kata sahabat. Sahabat adalah teman yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita, mulai dari mengobrol, berbelajar bersama, bermain bersama, olahraga bersama, dan segala kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Sahabat ini juga pasti teman yang dapat dipercaya ketika adik-adik mencurahkan isi hati kepadanya. Tidak hanya saat kita sedang merasa senang, misalnya ketika kita sedang merasa kecewa, kita merasa sedih, atau mungkin kita punya masalah saat di sekolah, kita pasti akan cerita ke sahabat kita. Nah, ketika kita menceritakan curahan isi hati kita kepadanya, seorang sahabat dapat merasakan apa yang kita rasakan adik-adik. Dia tahu kalau kita sedang gembira, kita sedang sedih, ataupun sedang marah. Sahabat juga akan menolong kita walaupun kita tidak meminta pertolongan dari mereka adik-adik. Mereka tetap akan menolong kita. Nah, sekarang kita ingin sama-sama belajar mengenai sosok
sahabat atau teman luar biasa. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ke-4. Akan kakak bantu bacakan ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kakak bacakan barusan, jadi dapat diketahui bahwa Yesus juga memiliki sahabat loh. Di antaranya ada Maria, Marta, dan Lazarus yang ada di kota Betania. Nah, pada saat itu Maria dan Marta mengirimi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit adik-adik. Nah, karena apa? Karena Maria dan Marta yakin bahwa Yesus peduli dan akan menolong sahabatnya. Pada saat Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus tidak langsung pergi ke Betania adik-adik untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi dikatakan pada ayatnya yang ke-6 bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mengapa demikian? Keputusan itu diambil bukan karena Yesus tidak memperdulikan sahabatnya, namun karena Tuhan mempunyai rencananya sendiri adik-adik. Melalui peristiwa Lazarus ini, Yesus akan dimuliakan dan orang-orang akan semakin percaya kepadanya. Setelah 2 hari telah berlalu, Yesus beserta murid-muridnya pergi ke kota Betania. Sesampainya Yesus di kota Betania, Yesus langsung mendengar kabar bahwa si Lazarus ini sudah meninggal selama 4 hari adik-adik. Nah, mari kita baca ayat yang ke-20 sampai ke-22. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yesus berkata kepada Marta dan menghiburnya, saudaramu akan bangkit, sebab akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Apa yang dijawab oleh Marta? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah Marta berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, kemudian Marta memanggil kakaknya yaitu Maria untuk menemui Yesus. Mari adik-adik kita baca Alkitab kita lagi dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai 36. Akan kakak bacakan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Sebagai sahabat, Yesus juga ikut merasakan kesedihannya loh adik-adik, seperti yang sudah dibacakan sebelumnya. Yesus juga merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Karena itulah yang dinamakan dengan sahabat. Tidak hanya itu adik-adik, Yesus juga melakukan mujizat. Yesus menyuruh mereka untuk mengangkat batu kubur dan berdoa kepada Allah Bapa dan berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi adik-adik? Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, keluar dari kuburan itu dan dibangkitkan oleh Yesus. Oleh sebab itulah Yesus dimuliakan. Amin. Nah adik-adik, tahu gak ternyata nama Lazarus itu juga memiliki arti loh. Lazarus berarti Tuhan adalah pertolonganku. Wah luar biasa sekali ya. Dari sini kita dapat belajar adik-adik bahwa Yesus adalah seorang teman yang sangat luar biasa. Bukan hanya bagi Lazarus, Maria, dan juga Marta, tetapi juga bagi kita semua. Yesus mau loh mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk kita. Sebagai sahabat, Yesus selalu ada bersama dengan kita adik-adik. Ketika kita bermain,
ketika kita sedang belajar, dan ketika kita sedang melakukan setiap kegiatan apapun. Yesus adalah teman luar biasa dan kita dapat percaya untuk mencurahkan isi hati kita kepadanya. Tentunya Yesus akan mendengarnya loh. Mungkin sama seperti peristiwa Lazarus. Ketika kita meminta pertolongan, namun belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak sayang loh kepada kita. Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dan lebih baik yang sudah disiapkan untuk kita. Jadi adik-adik, kapanpun kita butuh seorang teman, kapanpun kita butuh seorang sahabat, kita dapat datang kepadanya melalui doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita buka ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah ingin menjadi sahabat kami. Tuhan, ke depannya kami akan selalu cerita tentang setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dan menolong kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau yang menjaga kesehatan kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer ke memang rekeningnya ada di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mamanya ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop ya. Nah, setelah kalian pergi ke GKK, ke sekolah minggu, berikan kepada guru sekolah minggu kalian masing-masing untuk diserahkan kepada gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Teruslah ingat kalau kita punya sahabat yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan pujian lagi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Sekarang kita doa penutup ya. Kita berdoa, lipatkan tangan, tutup mata. Bapa, kami bersyukur Tuhan jika saat ini kami masih diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan baik Papa dan Mama, sehingga kami dapat memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih juga jika kami juga bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya, semua juga karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kami semua kesehatan sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini sungguh berarti bagi kami, bukan hanya melalui ibadah biasa, tapi juga menjadikan kami terus cinta kepada Tuhan Yesus. Terus ingat kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah penolong hidup kami. Di dalam keadaan susah maupun senang, di keadaan sedih walaupun tertawa, kami juga mau selalu ingat kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini, Tuhan juga yang memimpin pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, biarlah mereka menjalani pemerintahan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, biar Tuhan juga yang memberkati dan melindungi kami, menjaga kami senantiasa. Di dalam memasuki tahun baru ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi kami percaya. Dalam bersama Tuhan, kami dapat mengatasi segala sesuatu, apapun itu juga. Terpujilah nama mulia Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai bertemu di minggu depan. 주 예수 주부님은 잘